Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini saya berada di kawasan Jembatan Dayakolot yang merupakan jembatan arah penghubung dari arah Bandung Utara dan juga Bandung Selatan. Dan jembatan ini merupakan jalur infrastruktur yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Di jembatan yang ada di sebelah kanan yang ada rangka besi itu dibangun masih baru, sedangkan yang di sebelah kiri yang ada rangka besi yang kedua yang kecil ini merupakan jembatan yang cukup lama, merupakan jembatan yang sangat fenomenal pada masa kolonial Belanda. Jembatan ini menjadi saksi bisu atas perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1946 jembatan ini sempat hancur akibat dibom oleh pasukan dari Tentara Republik Indonesia dan kemudian dibangun kembali. Namun untuk saat ini jembatan ini dalam kondisi memprihatinkan. Di bagian sisi arah selatan jembatan Dayakolot atau disebut dengan jembatan gelis itu sudah keadaan seperti patah karena girder yang menopang atau menahan jembatan Dayakolot sudah cukup tua. Namun ada informasi yang menyebutkan pada tahun nanti 2024 akan diperbaiki kembali jembatan Dayakolot ini, dan semoga tahun 2024 itu akan terwujud. Nah, untuk saat ini saya berada di kawasan samping dari jembatan Dayakolot. Jembatan Dayakolot ini sekarang kondisinya cukup memprihatinkan. Terdapat beberapa retakan yang ada di kawasan girder ini. Tepat di depan yang merupakan arah yang saya tunjuk itu merupakan girder yang sudah cukup retak. Nah, kita akan coba berjalan sedikit. Terdapat beberapa lengkungan di sini. Lengkungan ini yang merupakan dari badan jembatan yang sekarang sudah mulai sedikit ambrol. Makanya di sisi ini, di sebelah kanan saya sudah dipasang besi untuk menopang supaya jembatan Dayakolot atau jembatan gelis ini tidak ambrol saat padatnya pengendara. Namun untuk saat ini jembatan yang ada di sebelah kiri yang saya liput ini terbatas hanya untuk kendaraan roda 4 dengan ukuran kecil dan roda 2. Seperti yang kita lihat di video ini, hanya cukup menggunakan roda 2 dan juga roda 4 yang ukurannya kecil. Sedangkan untuk ukuran besar seperti truk pembawa material itu tidak diperbolehkan. Namun di sini hanya satu aja truknya yang kapasitas yang kecil yang bisa melalui jembatan gelis ini. Saat ini saya berada di bagian selatan. Tadi di sebelah utara ada anjing. Anjingnya sih tidak terlalu galak, cuman kagetnya saya. Makanya pas waktu menjelaskan di arah bagian selatan sedikit agak terengah karena takutnya anjing ini nyerang. Makanya saya sedikit tenang dan gak terlalu panik. Nah, sekarang saya di bagian selatan. Di bagian selatan terdapat sebuah tugu atau monumen dari peresmian jembatan Dayakolot, dan tertulis jembatan ini dibuka oleh Insinyur Raden Bukar Bratakusuma, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 29 Oktober 1951. Berarti ini cukup lumayan tua. Ketika saya mendengarkan dari sesepuh keturunan dan juga warga asli lokal yang sudah lama di sini, ketika peresmian jembatan Dayakolot yang sebelah ini yang saya review ini,
Peresmiannya cukup meriah dengan diadakannya perlombaan. Saya kurang tahu perlombanya apa, menurut informasi dari sesepuh atau keluarga yang cukup lama di sini. Peresmian dilakukan cukup meriah dengan adanya lomba-lomba, terus kemudian tari jaipongan dan kebudayaan dan sebagainya. Jembatan ini sebenarnya kalau kita lihat, ini jembatan sebelumnya itu ada rangka besi yang setengah lingkaran. Namun setelah dihancurkan akibat perang Bandung Lautan Api, akhirnya jembatan tersebut dibangun kembali, namun tanpa rangka baja. Jadi dulunya ini jembatan hanya satu saja di sebelah barat. Namun karena akses yang cukup banyak atau para pengendara semakin lama semakin padat, akhirnya dibangun kembali jembatan yang ada di sebelah kiri yang saya liput ini. Makanya jembatan yang kiri ini masih baru, kira-kira beberapa tahun, berbeda dengan jembatan yang sebelah barat yang cukup lumayan tua dari zaman kolonial Belanda sampai saat ini. Makanya ada informasi bahwasanya jembatan Dayakolot akan diperbaiki kembali, dan semoga ini menjadi kabar baik bagi kita masyarakat Jawa Barat. Sekian video dari saya, terima kasih. Inside Story pamit, bersama saya Saiful Permana dari Inside Story. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa aktifkan pula notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari Inside Story. Saya Saiful Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beyond and Travel and Story.